Halo semuanya, saya Sekarang Anissa. Di sini saya akan sebagai moderator mengenai probiotik dalam perikanan. Ikuti saya yuk teman-teman. Mau nanya dong, boleh ya? Mau nanya, kakak sendiri namanya siapa? Terus fakultas apa, jurusan apa, dan semester berapa? Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Perikanan, dan nama saya Sito Hiro. Saya baru semester 2. Wah, kakak semester 2 ya? Oh iya, saya di sini mau nanya kak tentang kampus nih, kampus Untirta. Nah, kakak sendiri tahu gak sih kampus Untirta itu ada berapa aja? Setahu saya kampus Untirta itu ada di Pakupaten, Sindang Sari, Cilegon, Ciwaru, sama Kandia. Wah, terus kakak sendiri kuliahnya di kampus apa nih? Kalau saya sih di kampus Pakupaten untuk yang M4-nya. Terus kalau misalkan untuk praktikum saya di Sindang Sari. Oh gitu ya. Kakak kesibukannya apa nih sekarang? Kalau sekarang sih lagi masa-masa UAS ya. Wah, semangat ya kak untuk kelasnya. Terima kasih atas penyampaian ininya kakak. Makasih ya kak. Nah, itu. Ayo teman-teman ikuti saya bertanya ke mahasiswa yang lainnya. Yuk. Jadi kak mau nanya nih, nama kakak siapa, fakultas apa, jurusan apa, dan semester berapa? Nama saya Balkis Sumahati dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Perikanan. Semester berapa nih kak? Oh, semester 2. Oh, saya mau nanya kakak di sini kan udah menjadi orang Serang ya. Nah, mau nanya dong, culture shock kakak tuh selama tinggal di Serang tuh apa aja sih? Kan Serang ya. Awal-awal datang ini tuh panas karena beda banget kan, dari Bogor tiba-tiba datang ke Serang gitu. Nah, udah gitu panas. Kan beda banget ya suhunya. Oh, ada lagi nggak kak mengenai culture shock lainnya? Oh, bahasanya juga beda kan. Kan kalau Bogor itu kan biasanya dominannya bahasa Sunda ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang ke Serang, bahasanya itu jadi Jaseng, Jawa Serang. Baiklah, terima kasih atas penyampaian Kak Balkis tentang culture shock perikanan, culture shock Serang nih teman-teman. Dadah. Habis itu makasih ya Kak Balkis. Nah itu udah dua nih wawancara tentang kampus Pakupaten, kampus Untirta, terus sama culture shocknya. Nah selanjutnya kita mau wawancara nih tentang ilmu perikanan dan penjurusan. Nah ikut saya ya teman-teman. Halo kak, maaf mengganggu waktunya ya. Nama kakak siapa, jurusan apa, fakultas apa, dan semester berapa? Saya Bayu Triangga dari jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Hamengkubuwono Tirtayasa. Kakak semester berapa nih? Saya semester 2. Nah kakak kan tadi bilang kakak dari jurusan ilmu perikanan. Nah ilmu perikanan itu apa sih kak? Ilmu perikanannya itu jurusan itu seperti ilmu kelautan, tapi bedanya kita membahas lebih kebanyakan ke tentang ikan. Terus di ilmu perikanan itu ada 4 konsentrasi, yaitu BDP, PSP, MSP, dan THP, yang dimana dalam 4 konsentrasi bidang tersebut beda-beda gitu. Beda kalau BDP itu untuk budidaya, kalau THP itu kayak konsentrasi itu dari hasil perikanan itu akan diolah di THP gitu. Terus yang MSP itu bidangnya itu untuk melihat gitu manajemen seperti kualitas air gitu di suatu ekosistem. Nah, dan untuk PSP itu kita kayak terjun langsung ke lapangannya gitu, kayak kita bakal
berinteraksi dengan nelayan gitu, cara metode penangkapan ikan, lalu alat tangkap yang dipakai gitu sama nelayan gitu. Oh gitu ya Kak. Di sini Kakak sendiri minatnya apa nih? Kalau konsentrasi saya ke PSP sih. Oh gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Bayu atas waktu luangnya. Iya. Oke, semangat terus untuk kuliahnya ya Kak. Semangat. Nah, itu adalah salah satu Kak Bayu sudah menyampaikan informasi mengenai ilmu perikanan. Nah, tunggu selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Dah. Cepet, guys. Nah, kita akan mewawancarai satu orang lagi nih teman-teman, yaitu mengenai konsentrasi. Tapi sebelumnya saya akan mencari narasumbernya nih. Yuk ikuti saya teman-teman. Halo Kak, maaf ya mengganggu waktunya. Nama Kakak siapa, fakultas apa, jurusan apa, dan semester berapa? Nama saya Farhan Pradipta dari jurusan Ilmu Perikanan semester 2 dari Fakultas Pertanian. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah mengetahui nih konsentrasi dari ilmu perikanan. Salah satunya ada 4 tuh. Nah, Kakak tuh minatnya di konsentrasi apa sih? Kalau saya sendiri sih minatnya di BDP ya. Oh, di BDP ya. Nah, BDP itu apa sih yang Kakak ketahui? BDP itu tentang budidaya perairan yang itu mencakup tentang budidaya air tawar dan juga budidaya di laut. Oh, gitu ya. Nah, saya mau tahu nih materi apa aja sih dari BDP tuh? Banyak ya, seperti penggunaan prebiotik, probiotik dalam dunia budidaya. Oh, gitu ya. Salah satu bakteri yang baik probiotik tuh apa aja sih Kak? Apa sih Kak? Seperti Ricinotaceae dan lain-lainnya. Oh gitu ya. Oke deh, terima kasih ya Kak atas penyampaian wawancaranya. Makasih banyak, semangat kuliahnya. Makasih, Kak. Nah, itu adalah wawancara dari mahasiswa Untirta yang di jurusan Ilmu Perikanan. Salah satunya yaitu Kak Farel tadi mengenai BDP, yaitu tentang probiotik. Nah, apa aja sih probiotik itu dan apa yang akan dibahas tentang probiotik akan nanti disaksikan ya video selanjutnya. Dadah. One eternity later. Waduh, apaan tuh? Hai semuanya, ada kita di sini. Kita akan membahas pengaplikasian probiotik dalam perikanan. Check it out. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hola teman-teman, di sini kami dari mahasiswa Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ingin membagi pengetahuan seputar pengaplikasian probiotik dalam bidang perikanan loh. Yuk kenalan dengan anggota kelompok 4 yang pasti cantik dan ganteng. Ada Teh Aska, Teh Siwa, Teh Fitra, Teh Balkis, Teh Nurha, Kang Bayu, Kang Farhan dan terakhir Kang Farel. Kenalan dulu sama yang namanya probiotik yuk. Probiotik adalah makhluk hidup atau mikroorganisme hidup yang non-patogenik yang memberikan efek baik dan menguntungkan bagi organisme inangnya jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Selain itu ada yang namanya probiotik dan ada juga prebiotik. Perbedaan probiotik dan prebiotik. Probiotik merupakan makanan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang memberi pengaruh yang menguntungkan bagi inang dengan cara meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Sedangkan prebiotik merupakan bahan pangan yang tidak dapat dicerna inang namun memiliki efek menguntungkan dengan menstimulir pertumbuhan secara selektif terhadap aktivitas satu atau lebih bakteri di dalam usus, Lactobacilli dan Bifidobacteria, sehingga meningkatkan kesehatan inang. Untuk pemanfaatan probiotik dalam bidang perikanan khususnya kami di sini membahas bidang pemanfaatan dalam kegiatan budidaya ikan nila serta menangani permasalahan dalam budidaya ikan.
Sehingga probiotik sangat baik digunakan dalam usaha budidaya ikan karena dapat mempercepat pertumbuhan ikan, meningkatkan kesehatan ikan, dan menjaga kualitas air. Pengaplikasian probiotik dalam budidaya ikan nila, Oreochromis niloticus. Pengaplikasian ini adalah suatu bentuk atau ide dalam memecahkan permasalahan patogen pada budidaya ikan nila. Ikan nila Oreochromis niloticus merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Permintaan ikan nila mencakup permintaan pasar domestik maupun dari luar negeri Amerika dan Eropa. Bakteri yang menyerang ikan nila. Penyakit yang menyerangkan ikan nila menurut sumber yang kami cari itu berasal dari penyakit-penyakit bakterial merupakan salah satu masalah penting yang sering timbul dalam usaha budidaya ikan air tawar. Salah satu penyakit bakterial yang banyak menyerang ikan nila adalah Streptococcus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae. Akibat penyakit tersebut banyak menyerang pada ikan nila, di antara lain bakterinya adalah S. agalactiae banyak menyerang ikan baik pada perairan umum maupun pada ikan budidaya. Wabah bakteri S. agalactiae bersifat akut dan dapat menyebabkan kematian tinggi hingga mencapai 100% pada ikan budidaya. Penggunaan antibiotik pada ikan nila. Penanggulangan penyakit bakterial pada ikan seringkali dilakukan dengan pemberian antibiotik. Akan tetapi, penggunaan antibiotik secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain itu, meningkatnya isu mengenai keamanan pangan dan keamanan lingkungan sering menjadi faktor pembatas dalam penggunaan antibiotik. Tentunya alternatifnya adalah probiotik. Selain penggunaan antibiotik dalam penggunaan untuk pengurangan patogen dalam budidaya ikan nila dapat menggunakan probiotik. Yuk simak kelanjutannya. Sebelum pengaplikasikan probiotik tentu ada proses ekstraksi serta persiapan probiotiknya terlebih dahulu. Probiotik yang digunakan adalah bakteri Bacillus cept yang diisolasi dari saluran pencernaan ikan nila. Probiotik dikultur pada media TSB, triptik soy broth sebanyak 25 ml selama 16-18 jam menggunakan waterbath sucker dengan kecepatan 160 revolusi per menit. Suspensi sel kemudian disentrifugasi pada 5000 revolusi per menit dan dicuci dengan larutan PBS, fosfate buffer saline, steril sebanyak 2 kali. Pada proses ekstraksi probiotik, pertama siapkan 10 gram tepung kukus ubi jalar varietas suku disuspensikan ke dalam 100 ml etanol 70% dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 jam. Selanjutnya, suspensi tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring steril, filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan evaporator vakum pada suhu 40 derajat Celcius. Hasil dari pemekatan selanjutnya diencerkan dengan menggunakan aqueous steril hingga mencapai kadar TPT total padatan terlarut sebesar 5%. Pengaplikasian probiotik pada pakan ikan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan seringe secara merata ke pakan dengan penambahan kuning telur sebanyak 2% VV yang berfungsi sebagai binder. Dapat diketahui keuntungan menggunakan probiotik dalam budidaya ikan nila sebagai berikut. Aplikasi probiotik pada pakan sangat baik diberikan karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan budidaya. Pengaplikasian probiotik dalam kegiatan budidaya ikan dapat memperbaiki kualitas air sehingga serangan penyakit dapat diminimalisir, meningkatkan efisiensi pakan. Nutrisi pakan akan mudah terserap oleh tubuh ikan, memiliki fungsi perlindungan yang penting untuk menekan bakteri patogen dan virus, menstimulir daya tahan serta mengubah aktivitas metabolik khusus. Udah. 3